Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, bisa ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Lejin dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Waktu sudah malam. Lejin terlihat berlari terburu-buru, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depannya, kakek menunggu di bawah lampu jalan dengan kotak kue di tangannya. Melihat Lejin, kakek tersenyum sambil menunjukkan kue padanya. Lejin membalas senyuman kakeknya. Kemudian, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah berganti pakaian, Lejin bersama kakek dan Dayun merayakan ulang tahun Dayun. Mereka bertiga duduk di meja makan dengan kue coklat di tengah meja. Setelah Dayun meniup lilin di kuenya, kakek memberinya hadiah, sebuah smartphone terbaru. Mulut Dayun menganga melihat hadiah itu. Kakek lalu berkata kalau dia pernah berjanji untuk membelikan ponsel baru untuk Dayun. Dayun merasa tidak enak. Lagi pula, ponselnya yang sekarang masih bisa dipakai, tapi dia tidak menolak hadiah kakeknya. Lejin juga memberi hadiah untuk Dayun. Mata Dayun melebar saat melihat hadiahnya. Kakaknya memberinya sebuah notebook. Dia terkejut karena harga notebook cukup mahal. Kakek juga bertanya, dari mana Lejin mendapat uang untuk membeli barang mahal seperti itu? Lejin memberitahu mereka kalau dia bekerja paruh waktu. Kakek tahu jika harga notebook pasti sangat mahal. Dayun membenarkannya, harganya cukup mahal. Model yang dibeli kakaknya baru diliris tahun ini. Tapi Lejin tidak mempermasalahkannya. Dayun bisa menggunakan itu sesukanya. Lagi pula, Dayun pasti merasa kesulitan karena tidak ada komputer di kamarnya. Dayun akhirnya menerima hadiahnya dan berterima kasih. Dia akan menggunakan notebook dengan baik karena kakaknya sudah membelikannya. Raut wajah mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Tapi kemudian ponsel Lejin berbunyi. Melihat Cha Seoha meneleponnya, Lejin masuk ke kamarnya. Seoha mengatakan jika dia menelepon Lejin karena punya waktu luang sebentar. Dia juga bertanya, bagaimana dengan ulang tahun Dayun? Apa semuanya berjalan dengan lancar? Lejin membalasnya, mereka sedang merayakan ulang tahun Dayun bersama sekarang. Lejin juga berterima kasih atas hadiah Seoha. Seoha mengatakan kalau dia hanya menemui Dayun sebentar dan mengobrol sedikit. Ternyata adik Lejin baik sekali. Seoha lalu bertanya, apa besok Lejin sibuk? Lejin menjawabnya, dia besok akan mengikuti pelatihan pengawal keamanan setelah sekian lama dia absen. Mendengar itu, Seoha merasa khawatir. Bukannya Lejin sedang terluka? Apa sekarang dia sudah sembuh? Namun Lejin berkata kalau dia hanya akan berlatih ringan tanpa membuat lukanya bertambah parah. Seoha lanjut bertanya, bagaimana dengan lusa? Apa Lejin punya waktu? Tapi Lejin mengatakan dia juga akan mengikuti pelatihan lusa. Seoha terlihat kesal mendengar jawaban Lejin. Dia lalu berkata, sepertinya aktivitas Lejin akan menyenangkan. Tapi Lejin langsung membantahnya. Seoha merasa semakin kesal mendengar Lejin. Kemudian pintu ruangnya diketuk. Dia lalu memberitahu Lejin akan kembali syuting. Nanti dia akan menghubungi Lejin kembali. Sesaat setelah Seoha menutup teleponnya, ponsel Lejin kembali berdering. Kali ini, orang yang meneleponnya memakai nomor tak diketahui. Lejin langsung tahu siapa yang meneleponnya. Begitu dia mengangkatnya, terdengar suara 006 memanggilnya. Hari ini, 006 datang kembali ke Korea. Dia bertanya, apa mereka bisa bertemu sebentar? Saat larut malam, Lejin pergi menemui 006 atau Liam. Begitu Lejin datang, Liam langsung meminta maaf. Sebenarnya dia tidak berniat menghubunginya, tapi ada sesuatu yang harus dia pastikan. Lejin bertanya, apa itu? Liam menanyakan tentang 032 yang datang ke tempat ini untuk menyingkirkan 001. Lejin membenarkannya, tapi usaha 032 gagal.
dan dia kembali ke camp setelah mengetahui fakta kalau 006 masih hidup. Liam menghela nafasnya. Dia lalu memberitahu Legend kalau 032 tidak muncul di camp. Legend tidak percaya. 032 benar-benar kembali. Dia kembali agar camp tidak curiga. Liam lalu berkata, berdasarkan penyelidikannya, setelah 032 pergi meninggalkan camp, dia tidak pernah kembali ke sana lagi. Legend berpikir sebentar, lalu menceritakan pada Liam, setelah berpisah dengannya, 032 diserang oleh tentara bayaran yang tergabung dengan camp. Tubuh Liam bergetar menahan marah. Legend melanjutkan, dia dengar katanya camp hanya memerintahkan 032 untuk kembali, tapi tentara bayaran itu menyerang 032 atas keinginannya sendiri. Setelah mendengar Legend, Liam lalu menjelaskan, awalnya, selain orang-orang bernomor seperti mereka, ada tentara bayaran yang tergabung dalam camp. Mereka menganggap para numbers sebagai gangguan dan situasinya semakin memburuk setelah Legend menghilang. Ditambah, setelah Legend melarikan diri, kekuatan pasukan camp diisi dengan tentara bayaran baru, sehingga silang pendapat semakin parah. Legend kemudian bertanya, apa menurut Liam tentara bayaran itu membawa serta 032? Dan Liam mengiyakannya. Saat ini di suatu tempat, 032 sedang disandera. Dia diinterogasi dan disiksa habis-habisan. Salah satu tentara bayaran menyuruhnya menyerah dan memberitahu mereka kenapa 032 seenaknya meninggalkan camp. Juga perintah apa yang diberikan oleh camp pada Aiden sehingga dia memburunya. Dan ada di mana Aiden sekarang? 032 yang sudah terluka parah malah memprovokasi orang di depannya. 032 bertanya, kenapa sejak tadi dia sangat cerewet? Saat menginterogasinya seperti ini, apa dia pikir 032 itu pacarnya? Dan tentu saja sebuah bogem mentah mendarat di wajah 032. Perlahan-lahan darah menetes dari wajahnya. Si tentara bayaran menyuruh 032 menjaga kata-katanya. Kalau tidak, dia akan membuatnya semakin kesakitan. Jika 032 tidak mau mati, akan lebih baik dia berhenti menutup mulut dan mulai menjawab. 032 berkata, inilah alasan percakapan mereka tidak akan berhasil. Apa di mata mereka 032 terlihat seperti tipe orang yang takut mati? Di rumah Legend, kakek dan Dayun sedang menonton berita tentang Cha Seoha di TV, sedangkan Legend terdiam di kamarnya, memikirkan pembicaraan tadi. Liam memutuskan untuk pergi mencari 032 karena dia sudah mencurigai sebuah tempat. Legend mengingatkannya, fakta kalau 006 tidak mati bisa diketahui oleh camp jika dia pergi. Liam berkata, jika dia tidak punya pilihan lain, bagaimanapun dia harus menyelamatkan 032. Dia itu satu-satunya keluarga yang dia punya. Legend tersadar saat mendengar adiknya tertawa. Dia melihat kakek Dayun di luar, lalu menutup pintu kamarnya. Setelah itu, Legend menelepon Liam. Liam bertanya, kenapa 001 meneleponnya? Legend berkata jika dia juga akan bergerak bersama Liam. Besoknya, di sekolah, Yuna dan Sekju kembali bersekolah setelah berlibur sejenak. Jaehyun segera menyapa mereka dan bertanya, apa liburan mereka menyenangkan? Yuna menjawabnya, padahal dia sudah bilang kalau mereka bukan pergi liburan, tapi ada urusan pekerjaan. Tapi Jaehyun tidak mempercayainya. Setelah duduk di kursinya, Yuna menanyakan Legend. Yongshan memberitahunya, sejak kemarin Legend tidak masuk sekolah. Katanya dia ada kerjaan. Mendengar itu, Seo terlihat bingung. Dia memikirkan sesuatu, tapi Jaehyun yang meminta oleh-oleh menyadarkannya. Tak hanya Jaehyun, Hyujin dan Yongshan juga mendekati meja Yuna. Yuna berusaha menjelaskan pada temannya jika dia tidak pergi liburan, tapi nampaknya mereka tidak mendengar. Sementara itu, di hutan antah berantah, Legend dan Liam berlari menerobos pepohonan. Sambil berlari, Liam berkata, menurut informasi yang dia tahu, 10 km di depan ada salah satu tempat persembunyian yang tentara camp gunakan.
Kalau mereka pergi membawa 032, berdasarkan lokasi di mana dia menghilang, kemungkinan besar 032 ada di tempat itu. Liam juga bertanya, kenapa tiba-tiba Legend bilang mau ikut dengannya. Dengan wajah datar, Legend berkata kalau dia hanya menganggap mereka adalah rekan. Mendengar itu, Liam menghela nafasnya. 001 benar-benar berubah banyak. Dia tidak menyangka perkataan seperti itu akan keluar dari mulut 001. Namun, Legend tidak menanggapinya. Saat ini, di tempat persembunyian, beberapa orang sedang menjaga bangunan itu. Di dalam, tentara bayaran yang lain berbicara tentang Aiden. Meski salah satu dari mereka sudah menghubungi Cam, Aiden masih belum bisa dihubungi. Yang lainnya menimpali, jika Aiden tidak bisa dihubungi seperti ini, dia yakin sesuatu sudah terjadi padanya. Masalahnya, mereka tidak tahu tugas apa yang diberikan Cam pada Aiden. Padahal dia berjanji akan menceritakannya. Tapi tiba-tiba dia malah menghilang dan membuat mereka pusing. Mereka lalu melirik 032 yang sudah tak berdaya. Lalu mengatakan jika Aiden benar-benar tidak suka dengan bajingan numbers itu. Dia tidak percaya bahkan anak kecil seperti 032 dilatih untuk menutup mulut sampai akhir. Pemimpin mereka lalu menyuruh untuk menyingkirkan 032. Tanpa basa-basi, sebuah pistol ditodongkan ke kepala 032. Namun belum sempat menarik pelatuknya, suara tembakan terdengar dan orang yang memegang pistol langsung terkapar di tanah. Selongsong peluru menggelinding di pintu masuk dan terlihat bayangan seseorang di sana. Seseorang pria bertato menatap mereka dan tersenyum. Sontak, para tentara Cam terlihat panik dan ketakutan. Sepertinya mereka mengenal pria itu. Belum sempat bereaksi, si pria langsung menembak pistolnya, membunuh satu persatu tentara Cam di sana. Pemimpin mereka berhasil menghindar dan mencoba menembak balik. Tapi, si pria misterius dengan mudah menghindari tembakan dan mencapai si pimpinan. Lalu dia mengeluarkan pisaunya dan tersenyum sebelum membunuh lawannya. Saat Legend dan Liam sampai di persembunyian, mereka menemukan tentara di sana seolah dibantai dalam sekejap. Liam bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Dia mengenal wajah sebagian tentara itu. Mereka tentara bayaran yang direkrut oleh Cam beberapa tahun lalu. Legend melihat luka mereka lalu berkata, mereka semua ditusuk tepat di bagian vital dan kejadiannya belum lama terjadi. Dia kemudian mengajak Liam untuk berpencar untuk memeriksanya. Mereka berdua lalu perlahan masuk ke dalam bangunan itu. Di dalam tidak jauh beda, mayat-mayat tergeletak di sepanjang jalan. Legend tidak memperdulikan itu, dia terus bergerak dan akhirnya sampai di tempat 032 disandera. Legend melihat kondisi 032 yang sudah sangat parah. Meski dia masih bernafas, namun nafasnya sudah lemah. Dia kemudian merasa aneh. Mayat musuh di depan terkena tembakan, tapi orang di belakang dibunuh dengan pisau. Hanya ada satu orang yang dia kenal menggunakan metode seperti ini. Flashback. Saat Legend masih menjadi 001, setelah dia dan timnya berhasil melakukan misi, Legend bertanya pada rekannya 004, kenapa dia terus-terusan menggunakan metode yang tidak efisien. Dia tidak perlu menyisakan musuh dan menyerang mereka dengan pisau. Akan lebih aman dan cepat jika semuanya ditaklukkan dengan senapan. 004 menyeka darah di bibirnya lalu berkata, selama itu aman, tidak akan ada ketegangan. Namun, suara tembakan menyadarkannya. Dengan cepat, Legend berlindung di balik lemari. Dia mengintip dan menemukan 004 menerjang ke arahnya. Legend segera menembaknya, tapi 004 menghindari itu dan balik menembaki Legend. Legend langsung berlari mencari tempat aman dan bersembunyi di balik tiang di sana. Dia kemudian mengawasi keadaan sekitar. Setelah memastikan, Legend melompat ke sofa di dekatnya, lalu kembali menyerang 004. Tembakannya mengenai tangan 004 membuat senapan di tangannya terjatuh. Tapi 004 tidak menyerah. Dia berlari ke arah Legend sambil menghindari peluru yang ditembak Legend. Setelah cukup dekat,
004 melempar pisaunya, namun dihindari oleh Legend. Legend kehilangan fokus dan 004 memanfaatkan itu untuk menyerangnya, namun kembali ditahan dengan pistol di tangannya. 004 terlihat bersemangat. Dia merebut pistol Legend dan membuangnya. Legend menendang lawannya sekuat tenaga sampai termundur ke belakang. 004 tersenyum. Sepertinya dia belum mengetahui identitas Legend. Dia lalu memuji kemampuan Legend, sedangkan Legend sudah memasang kuda-kudanya. Maka berakhirlah kisah Yu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.